Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Setiawati, SHIMA, dosen di S1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Ekonomi Islam, mata kuliah yang saya ampu di Prodi Perbankan Syariah untuk semester ganjil. Mata kuliah Ekonomi Islam ini CPMK-nya adalah bahwa mahasiswa yang setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu memahami aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari sistem ekonomi Islam. Mahasiswa juga dapat memiliki kemampuan dalam membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami bangunan utuh sistem ekonomi Islam yang khas, yakni bagaimana Islam memandang aktivitas produksi, konsumsi, konsep kepemilikan harta, bagaimana mengembangkan harta, dan bagaimana Islam mendistribusikan hartanya secara adil di tengah-tengah masyarakat muslim maupun non-muslim. Nah, adapun alokasi waktu untuk pelaksanaan setiap pembelajaran per tatap muka di setiap minggunya adalah 2 kali 50 menit, yakni 2 SKS, sesuai dengan alokasi untuk 2 SKS. Bahan kajiannya adalah ekonomi Islam. Nah, untuk mata kuliah prasyarat bahwa mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah ekonomi Islam ini diharapkan sudah lulus untuk mata kuliah ekonomi mikro dan makro Islam. Beberapa referensi yang saya tulis dalam RPS ini untuk referensi utamanya adalah buku dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada tahun 2013 dengan judul Ekonomi Islam. Kemudian Muhammad Bakir Asadar, bukunya Yusuf Kordowi tentang norma dan etika ekonomi Islam. Kemudian bukunya Muhammad Abdul Manan terkait dengan ekonomi Islam, teori dan praktek. Dan beberapa referensi pendukung lainnya yang tentunya referensi pendukung inilah yang kemudian lebih banyak saya ambilkan juga dari bahan ajar terbaru yang tentunya saya kembangkan selama proses pengajaran, kemudian juga melalui hasil penelitian-penelitian yang terbaru yang berkaitan dengan tema-tema ajar yang ada di mata kuliah ekonomi Islam ini gitu. Media pembelajaran yang sering saya gunakan adalah PowerPoint tentunya, kemudian Microsoft Word, dan kaitan dengan peralatan-peralatan fasilitas yang ada di kelas, papan tulis, kemudian LCD proyektor, kemudian beberapa media untuk simulasi di dalam kelas, dan tentunya kaitan dengan hal-hal lain yang diperlukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mata kuliah ekonomi Islam ini terdapat kurang lebih 16 kali tatap muka yang di dalamnya ada unsur UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama tentu bahasan yang saya sajikan adalah terkait dengan kontrak perkuliahan, karena berkaitan dengan bagaimana jalannya perkuliahan ini selama 1 semester ke depan bersama dengan mahasiswa selama pembelajaran. Kemudian gambaran umum terkait dengan apa itu ekonomi Islam, bagaimana ekonomi Islam, kemudian hal-hal kulit yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Nah, metode yang digunakan dari ke-15 itu sebagian besar kaitan dengan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Selebihnya ada beberapa pertemuan yang memang saya gunakan dengan metode project based learning dan case study yang itu berkaitan dengan isu-isu kontemporer terkait dengan ekonomi Islam. Pertemuan kedua, saya menyajikan bahasan terkait dengan Islam dan kebangkitan ilmu teknologi Islam dan perkembangan ekonomi. Jadi lebih kepada membaca terlebih dahulu unsur sejarah, aspek sejarah bahwa bagaimana masa-masa kebangkitan Islam, bagaimana perkembangan ekonomi di dalamnya. Kemudian pertemuan yang ketiga
Pertemuan yang ketiga saya membahas terkait dengan konsep dasar ekonomi Islam. Baru yang keempat adalah terkait dengan jejak rekam ekonomi Islam. Nah, jejak rekam ini berangkat dari sub-sub bahasan bahwa bagaimana sejarah ekonomi Islam diterapkan mulai awal pemerintahan Islam, yakni mulai pemerintahan Rasulullah, bagaimana kemudian dinamika sosial ekonomi politik saat itu yang kemudian dipotret kemudian untuk dijadikan sebagai pijakan untuk mengkonstruksi kondisi hari ini. Yang kedua, pertemuan yang kelima terkait dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, yang dalamnya membahas terkait tadi ada aspek ontologinya ekonomi Islam bagaimana, epistemologinya bagaimana, dialektikanya Islam dalam perkembangannya bagaimana, kemudian perkembangan pengilmuannya bagaimana, yang tentunya ini menjadi sajian yang dilakukan dengan pendekatan tadi diskusi, kemudian tanya jawab, dan lebih pada melihat bagaimana aspek ekonomi Islam yang secara aspek keilmuan. Kemudian pertemuan yang keenam ini sudah mulai membahas terkait dengan pilar fondasi aksiomatik dari sistem ekonomi Islam. Jadi kalau tadi perkara metodologisnya, yang pertemuan ke-6 adalah perkara fondasi aksiomatik sistem ekonomi Islam, yang di dalamnya membahas kaitan dengan unity, kemudian equilibrium, free will, dan responsibility, dan yang terakhir norma-norma yang kemudian terdapat dalam ekonomi Islam, hingga peran sumber daya norma-norma tersebut untuk proses aksiologinya tadi, proses implementasinya. Pertemuan yang ke-7, sajian yang kami berikan kepada mahasiswa terkait dengan asumsi rasionalitas tentang ekonomi Islam. Ya, ini berkaitan dengan implementasi dan integrasi konsep maqasid syariah terhadap muamalah, kemudian integrasi dan interkoneksi nilai utilitas dalam pandangan Islam tentang halal dan haram, kemudian konsep dzururiyah terhadap barang dan jasa, konsep value of money, dan lainnya. Jadi ini adalah membahas terkait dengan asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam, yang di dalamnya ada sub-sub bahasan yang kami berikan supaya landasan bahwa rasionalitas dalam ekonomi Islam itu bagaimana ketika pada konteks tadi, misalnya utility, membahas utility dalam ekonomi Islam bagaimana, utility dalam ekonomi konven bagaimana, dan beberapa topik dan beberapa tema yang kami sampaikan tadi. Pertemuan ke-8 ini membahas terkait dengan sistem ekonomi, kemudian perbandingannya. Jadi membandingkan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, baru kemudian Islam di dalamnya bagaimana sudut pandang Islam terkait dengan harta, kepemilikan harta. Jadi kalau dibandingkan dari ketiga dua sistem ekonomi besar yang sudah ada, kemudian ekonomi Islam posisinya di mana, apalagi kaitan dengan sudut pandang harta dan kepemilikan harta, itu di pertemuan ke-8 yang di dalamnya ada mencakup kaitan dengan penugasan untuk mencari tadi praktek-praktek di negara-negara yang sudah ada dan dalam kontekstual hari ini. Kemudian pertemuan ke-9 mahasiswa membahas terkait dengan pengertian konsumsi, kemudian prioritas konsumsi dalam Islam, prinsip maslahah, prinsip produksi dalam Islam, prinsip dan faktor produksi menurut pandangan Islam, serta upah dalam Islam itu bagaimana. Baru pertemuan yang ke-10 baru dilakukan ujian tengah semester. Nah, pertemuan ke-11 dilanjutkan dengan sajian terkait dengan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, bagaimana modelnya, bagaimana instrumennya apa saja, kemudian ditambah dengan subbahasan model pemasaran. Baru pertemuan ke-12 membahas terkait dengan internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas individu sebagai hakikat manusia, yakni hakikat manusia dalam ekonomi Islam, hakikat alam dalam ekonomi Islam, dan hakikat kerja dalam ekonomi Islam. Jadi ada tiga aspek ya yang kemudian dilihat, dicandrakan dengan perspektifnya ekonomi Islam. Pertemuan ke-13 sajian terkait dengan internalisasi tadi nilai-nilai ekonomi Islam, aktivitasnya berbeda terkait dengan hakikat kepemilikan, keadilan, keseimbangan, dan beberapa poin lainnya.
termasuk di dalamnya kaitan dengan zakat, infak, sedekah itu masuk di pertemuan ke-13. Kemudian pertemuan ke-14 membahas internalisasi nilai ekonomi Islam untuk aktivitas individu dalam kategori aktivitas yang dilarang. Misalnya kaitan dengan pelarangan kans, ihtikar, gharar dan beberapa lainnya, riba, bunga bank dan lainnya masuk di pembahasan ke pertemuan 14. Baru yang terakhir pertemuan ke-15 terkait dengan ujian akhir semester. Nah, pada masing-masing pertemuan ini, terlebih jika ada pertemuan yang kemudian ada dua subbahasan besar, maka akan lebih banyak saya sajikan berupa case study dan sekaligus mini project begitu ya, yang kemudian akan dilakukan sebelum pertemuan itu dilakukan, sehingga teman-teman sudah mulai menggali data kemudian dipaparkan ketika pertemuan berlangsung. Untuk proses monitoring evaluasi untuk penilaian, maka persentasenya adalah untuk perkuliahan itu di angka 25%, kemudian ditambah dengan aspek sikap itu di angka 25%, dan untuk penugasan sekaligus aktivitas di luar keaktifan yang lainnya maka itu di angka 25 dan 25, maka itu yang menjadi aspek penilaian. Nah, pada setiap pertemuan kami juga memberikan bobot penilaian masing-masing sebagian besar di angka 5%, kecuali untuk aktivitas ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 10% dan 15%. Itu kaitan dengan rencana pembelajaran per semester untuk mata kuliah ekonomi Islam yang saya ampu. Adapun cuplikan terkait dengan aktivitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas bisa Anda saksikan setelah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ada 9 naga begitu orang yang kaya-kaya, maka dalam Islam justru tidak menghendaki itu. Dengan cara apa? Bahwa ada instrumen-instrumen kaitan dengan keuangan sosial, apa saja, zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf. Kalau antar keluarga ada waris misalnya. Kalau misalnya tidak jauh dari lingkaran keluarga, saudara, maka kita bisa hibah. Nah, itu cara untuk supaya hartanya tidak berputar pada orang-orang itu saja, tapi bisa meluas jejaringnya. Nah, itu instrumen yang dimiliki oleh ekonomi Islam. Menolak eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, termasuk riba. Riba itu kenapa kemudian dalam kajian positivisme ekonomi Islam itu ada unsur ketidakadilan, bahwa misalnya riba itu kan ketika salah satunya riba dalam transaksi piutang. Nah, kalau dalam Islam kan piutang tidak boleh diribakan atau diminta untuk membayar lebih, karena hutang itu adalah akad sosial. Kalau di kita namanya qard begitu ya, qardul hasan kalau dalam perbankan syariah. Tapi qard itu bagian dari hutang yang ketika kamu memberikan dan ketika orang berhutang itu sudah pasti dia butuh. Nah, ketika kemudian kamu berikan ini sudah bentuk sebagai sedekah. Nah, itu dihitung 8 kali lipat. Nah, kalau dia kemudian mau mengembalikan itu sudah menjadi kewajiban, iya. Tapi yang kedua, ketika diminta untuk menambah dan diperjanjikan di awal, ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Dia sudah butuh kok. Usaha untuk mengembalikan saja itu bagian dari upaya dia untuk menepati janji. Tapi kalau misal ditambahkan lagi, meskipun dalam ada yang bilang dia senang kok dan lainnya, nah, tapi bahwa ini bagian dari ketidakadilan tadi, ada proses merugikan salah satu pihak begitu. Apalagi kalau misalnya dia telah ditambah lagi bunganya, dia telah ditambah lagi, dia berhutang itu sudah butuh, apalagi dengan penambahan tadi dan diperjanjikan di awal. Kecuali tidak diperjanjikan di awal, saya dihutangi kemudian saya merasa terima kasih, saya tambahkan, tidak disampaikan di awal dan tidak diperjanjikan, maka itu diperbolehkan. Itu contoh konteks ya, salah satu konteks dari keadilan dan kesetaraan. Kepemilikan dan pengelolaan. Kenapa kepemilikan menjadi hal penting? Kalau dalam ekonomi kapitalis maka semua orang berhak untuk memiliki sama. Yang kedua, ketika sosialis maka kepemilikan tidak diakui, negara yang hanya punya kepemilikan. Nah, sementara bagaimana dengan Islam?
dalam ekonomi Islam kepemilikan itu adalah bahwa kita ini bukan kepemilikan hakiki, tapi kita adalah kepemilikan yang sementara, bahwa kita punya harta, kita punya segala sesuatu yang hari ini kita miliki, maka itu bukan milik kita sepenuhnya secara utuh dan hakiki, karena kita percaya tadi ya kaitan dengan konsep ketuhanan bahwa yang kita miliki ini hanya titipan, maka digunakan seoptimal mungkin ya untuk kemakmuran bersama. Nah, dalam konsep pemilikan ekonomi Islam pun sama, bahwa menghormati hak milik pribadi, tapi diakui bahwa saya ketika saya berusaha, saya bekerja, saya punya rezeki, saya punya gaji, maka itu milik saya, ya diakui. Tapi bahwa batas-batas yang ditetapkan oleh syariah, bahwa kemudian tidak boleh kemudian ketika saya mengusahakan dengan mencuri, merampok dan lainnya kemudian milik saya, itu juga tidak diperbolehkan karena ada batasan-batasan syariah di sini. Menekankan tanggung jawab sosial baik pemilik aset terhadap masyarakat. Nah ini bahwa ada tanggung jawab sosial, bahwa keberadaan kita, bahwa harta yang kita miliki adalah titipan, maka dioptimalkan untuk kesejahteraan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Itu untuk kepemilikan dan pengelolaan. Sementara yang pilar yang keempat adalah transparansi dan keterbukaan, bahwa kalau hari ini sedang intinya kajian terkait dengan good governance ya, kaitan dengan trust, transparansi, accountability dan lainnya sampai fairness, maka di ekonomi Islam pilar ini sudah ada dan disampaikan kaitan dengan apa? Setiap transaksi harus transparan dan jelas untuk mencegah penipuan ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dalam dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah insyaallah kalau tidak salah, bahwa setiap kamu melakukan transaksi maka catatlah. Nah, catat itu menjadi satu riwayat kaitan dengan proses transparansi, supaya nanti kalau ada orang lupa atau mungkin dia meninggal dunia terlebih dahulu dan lainnya, dia ada catatannya, dia ada bukti kaitan dengan aktivitas yang dimiliki. Itu kaitan dengan pilar. Nah, yang terakhir prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada 4 pembeda. Yang kemudian zakat, sering kita sebutkan ya, zakat ini selain dia melekat pada kewajiban setiap muslim, maka yang kedua ini menjadi satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang membedakan dengan ekonomi yang lain. Dalam kajiannya, dalam buku Al-Horoj kemudian dan lainnya, maka zakat ini sudah disampaikan di awal, bahwa kalau orang muslim mengeluarkan zakat, kalau non muslim mengeluarkan apa? Jizyah, dia pajak lainnya dan lainnya. Nah kemudian wakaf, kalau wakaf menyisihkan harta untuk kepentingan umum, pembangunan. Kalau dulu zakat itu dia serupa dengan zakat yang cash begitu ya, cash and carry. Tapi kalau wakaf dulu diidentikan dengan sesuatu barang yang tetap, maka dibedakannya adalah ketika ada aset yang kemudian tidak berubah, tidak berkurang ketika diberikan. Nah tapi dalam konteks hari ini zakat dan wakaf itu mulai mulai berkontestasi bersama di lingkungan kita. Ketika zakat maka kita akan mengupayakan bahwa itu harus diberikan secara tepat kepada 8 asnaf. Nah sementara wakaf bisa diberikan kepada siapa saja, tetapi prinsipnya bahwa apa yang sudah diberikan oleh si wakif, misalnya saya mewakafkan motor saya mewakafkan uang 10 juta saya, maka prinsip motor keutuhannya kemudian nilainya tetap utuh itu harus tetap dijaga oleh nazir. Saya mewakafkan 10 juta uang saya, maka 10 juta itu maka harus tetap utuh dijaga, meskipun 10 juta ini diputar, tapi bahwa dia harus tetap utuh 10 juta nanti, tidak boleh berkurang sedikit pun. Nah ini dalam konteks hari ini keutuhannya tidak hanya berupa masjid, rumah, kemudian sekolah begitu tidak, tapi wakaf uang juga sudah menjadi bahasan, tapi prinsipnya akan tetap utuh meskipun dalam kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah kalau riba atau bunga dilarang dalam Islam, dianggap merugikan dan tidak adil. Ini clear ya tadi ya. Kemudian yang keempat, gharar, unsur ketidakpastian dalam transaksi yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Ini prinsip yang kemudian kita jadikan sebagai pisau analisis ketika kita menghadapi wajah-wajah baru dalam aktivitas ekonomi. Misal judi online hari ini. Judi itu kan sesuatu yang kemudian sudah gharar, maisir begitu ya. Nah maka itu sebenarnya sudah kelihatan, kata judinya saja sudah pasti ini. Maka
horor yang dimaksudkan di sini bahwa apapun aktivitas yang kemudian tidak pasti, yang kemudian tidak jelas, maka harus dihindari daripada nanti mengarah pada sesuatu yang dilarang. Kemudian jual beli ijon atau jual beli yang kemudian belum tahu, belum clear antara akad apa barang yang dibeli, bagaimana spesifikasinya dan lainnya, maka ini menjadi prinsip yang perlu kita miliki untuk membedakan aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak. Ini sepertinya pernah saya sampaikan di pertemuan awal untuk melacak sejarah pemikiran. Jadi begini, poin besarnya begini, bahwa saat kalau di sisi kanan yang saya tunjuk ini, the age of Islam, ini masa-masa kejayaan Islam, bahwa ada muncul Al-Ghazali salah satunya, kemudian ekonom-ekonom Islam yang muncul saat itu, Syekh Waliullah dan lainnya yang di sini. Maka inilah masa-masa di mana umat Islam benar-benar merasakan kejayaannya. Kejayaannya tidak hanya berupa bangunan fisik kemudian dan lain, tapi secara ilmu pengetahuan, secara ekonomi dia benar-benar berkembang. Nah, masuk pada tahapan merkantilis, kemudian masuk ke Socrates, kemudian klasikal ekonomi sampai munculnya Adam Smith. Nah, di Islam tidak ada apa-apa. Artinya di sini benar-benar mengalami kejumutan, tidak ada teori-teori baru atau mungkin ada perkembangan dalam Islam. Sementara di negara Barat mengalami enlightenment, masa-masa pencerahan, bahwa kaitan dengan munculnya tokoh-tokoh yang kemudian mulai meniru pemikiran-pemikiran ini pasca perang ini ya, perang salib, kemudian muncul ke sini sehingga muncul salah satunya yang sering kita dengar di ekonomi klasik itu Adam Smith yang memunculkan invisible hand. Kalau saya sering ngomong itu sebenarnya yang disampaikan oleh Adam Smith itu bisa dirujuk bahwa dia mengambil dari salah satu pemikir ekonomi Islam yang dirunut dari sabdanya Rasulullah ya, bahwa ketika ada sahabat yang meminta, wahai Rasulullah, harga di pasar ini terlalu tinggi, tolong turunkan dan lainnya, maka Rasulullah menjawab, saya tidak punya wewenang untuk menurunkan harga, biarkan harga itu seimbang sebagaimana apa yang terjadi di pasar. Artinya tidak ada yang bisa mengendalikan harga pasar kecuali keseimbangan tadi antara penawaran dan permintaan. Maka keseimbangan inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Adam Smith dengan menyebutkan sebagai invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Ya apa ya, bahwa ketika tarik menarik antara penawaran dan permintaan, ketika sudah mencapai titik keseimbangan harga, maka disitulah harga yang kemudian digunakan di pasar. Sampai munculnya mainstream ekonomi, Keynes dan lainnya, baru kemudian di sini memunculkan tokoh-tokoh baru yang kemudian mulai untuk bergeliat untuk mengilmukan Islam lagi, mulai perdebatan kaitan dengan islamisasi ilmu, kemudian keilmuan Islam yang kemudian ada di Kuntawijaya dan lainnya. Maka ini momen ketika kita mencoba untuk melacak kembali apa yang sudah pernah ditulis dan diukir oleh para pendahulu-pendahulu kita, terutama para ilmuwan-ilmuwan kita, kaitan dengan bagaimana hasanah keilmuan Islam ini menjadi satu modal untuk kita menemukan kejayaan kembali, kejayaan Islam kaitan dengan bahwa tidak hanya perkara melulu ibadah mahdoh, tapi bahwa perkara kejayaan Islam di ranah keilmuan, di ranah sosial yang lainnya, maka perlu kita rebut begitu. Itu spirit yang ingin saya sampaikan sehingga saya menampilkan satu slide itu. Nah, bagaimana kemudian penerapan ekonomi Islam di dunia modern? Bahwa kalau teman-teman masih ingat bahwa bank syariah yang kemudian muncul di Eropa, di Inggris dan lainnya, justru mereka adalah negara-negara yang mayoritas bukan non-muslim, tapi mereka bisa survive dan mereka bisa hadir untuk mayoritas yang bukan non-muslim. Artinya apa? Bahwa value yang kemudian ditawarkan oleh Islam itu punya nilai-nilai universal yang diterima oleh masyarakat dunia. Jadi tidak hanya eksklusif untuk muslim. Yang lembaga keuangan syariah seperti yang kita maksudkan perbankan syariah tadi itu punya modal yang kuat ketika menjadi wajah, menjadi corong untuk memulai mengajak dan mengalihkan pandangan dunia kaitan dengan ekonomi Islam. Jadi kalau dunia menganggap bahwa Islam itu ekstremis, Islam itu kemudian eksklusif, maka melalui lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan Islam salah satunya,
itu bisa menjadi penggeser, mampu menjadi agen-agen yang menggeser paradigma terkait dengan Islam yang eksklusif itu. Maka kesimpulannya apa? Ekonomi Islam adalah menggabungkan nilai-nilai moral dan prinsip ekonomi yang menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan yang kedua, penerapan yang tepat ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini mungkin poin untuk pertemuan ketiga kita. Dari sini ada yang ditanyakan? Bagaimana ekonomi Islam dapat diimplementasikan kepada masyarakat, padahal saat ini masyarakat cenderung kepada ekonomi konvensional? Terima kasih. Oke, terima kasih Ratih atas pertanyaannya ya, bahwa kaitan dengan bagaimana kemudian mau implementasikan ekonomi Islam yang di tengah mayoritas yang hari ini masih sangat mindset dan berlakunya masih sangat ekonomi konvensional. Nah, maka letak itulah bahwa artinya kita di sini menjadi salah satu bagian yang dilibatkan ya, yang dilibatkan untuk proses tumbuh kembang ekonomi Islam itu sendiri. Nah, maka dalam proses tumbuh kembang tentu tidak kemudian semudah ketika sesuatu yang sudah tersosialisasikan secara masif sebelumnya, yakni apa, ekonomi konven. Maka dengan keberadaan mulai dari lembaga keuangan, kemudian lembaga pendidikan yang kemudian mulai menghadirkan prodi-prodi perbankan syariah, ekonomi Islam misalnya, yaitu menjadi satu upaya untuk proses pengaruh utamaan yang lebih masif kaitan dengan pengilmuan ekonomi Islam yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa setelah pengilmuan Islam ini masif, maka diharapkan kalian salah satunya itu menjadi agen yang kemudian menyebarluaskan mulai dari lini terdekat teman-teman, dari keluarga dan lainnya, melalui apa? Pengoptimalan dalam literasi ekonomi Islam atau literasi keuangan syariah salah satunya mungkin. Nah, itu menjadi satu langkah kecil yang sangat mungkin bisa kalian lakukan. Nah, kenapa kemudian kalian ketika tugas dan lainnya, salah satunya kalau kemarin Mbak Salma mungkin ketika magang saya minta untuk membuat infografis dan lainnya. Nah, itu upaya untuk menyampaikan kepada halayak masyarakat umum yang belum paham misalnya ekonomi Islam itu apa, value-nya itu apa, misalnya ini apa, tapi yang taunya bank syariah mahal misalnya begitu. Maka cara memperkenalkan bahwa bank syariah itu bagian dari satu kanal dari ekonomi Islam yang membawa value ekonomi Islam dengan cara apa? Jelaskan mahalnya itu misalnya karena ada proses ini. Bahwa ketika mahal analoginya ketika makan sapi sama makan babi, harganya lebih mahal sapi, tapi apa kamu mau makan sapi atau makan babi? Misalnya itu contoh hal kasar, misalnya menghadapi dengan orang yang mau dianalogikan dengan hal yang mudah, atau ya tadi memperbanyak aktivitas literasi ekonomi Islam, itu salah satunya. Yang kedua tentu bahwa kalau kita sudah tercerah, artinya kita sudah tahu, kemudian sudah paham, maka tahapan selanjutnya adalah teman-teman mengimplementasikan. Nah, yang di sini yang mungkin belum punya rekening di bank syariah atau mungkin belum secara intens kemudian melakukan zakat dan lainnya, maka kalian harus memberikan contoh itu terlebih dahulu, baru kemudian nanti bisa memberikan literasi yang baik kepada masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita gitu. Nah, dari yang ditanyakan oleh Ratih, saya membawa satu bahan kaitan dengan dinamika ekonomi syariah yang saya tulis bersama teman-teman di sini, bahwa di sini ada beberapa subbahasan yang nanti bisa kita jadikan diskusi ya, FGD nanti lebih mendalam terkait dengan kenapa kemudian tingkat literasi tadi yang saya sampaikan, kemudian persoalan-persoalan sebelumnya, sebelum BSI itu kan bahwa bank syariah marketplace-nya itu hanya sedikit, hanya berkutat pada 5%, tapi ketika menjadi BSI sekarang sudah banyak. Tapi kemudian tantangannya adalah mampukah BSI kemudian membawa spirit bank syariah yang dititipkan oleh ekonomi Islam di dalamnya, dan beberapa poin-poin lainnya nanti bisa teman-teman baca di sini ya, di buku ini yang nanti akan saya bagi kaitan dengan kelompok kecil untuk diskusi mendalamnya. Cuma nanti kita bahasnya di minggu depan, begitu. Oke, begitu Mbak Ratih? Paham? Oke, ada lagi? Sudah? Saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.